Selamat datang kembali di channel YouTube Lik Slamet Wong Purwokerto. Di kesempatan video kali ini, Lilik akan membagikan satu resep bolu gulung oven tangkring dengan varian rasa kacang tanah. Bolu gulung oven tangkring kali ini benar-benar cita rasa kacang tanah. Dan meskipun menggunakan oven tangkring, tetapi untuk hasil tidak diragukan. Benar-benar sangat mulus, tidak lengket, dan juga tidak retak. Bahkan untuk teksturnya benar-benar sangat lembut dan sangat moist. Cita rasa kacangnya sangat kuat, sehingga buat kalian akan merasakan cita rasa yang berbeda dari bolu gulung yang biasanya. Seperti apa cara dan bahannya? Simak video ini hingga selesai. Langkah pertama, siapkan air panas secukupnya pada panci. Kemudian siapkan juga sebanyak 85 gram margarin. Di sini saya menggunakan jenis Royal Palmia. Margarin jenis ini sudah mix dengan butter sehingga aroma lebih wangi dan lebih gurih. Disetim di atas air panas hingga keadaan kurang lebih 60% mencair. Setelah itu angkat dan kemudian aduk hingga margarinnya mencair semua. Pastikan untuk mencairkan margarin tidak boleh hingga menjadi seperti minyak ataupun terlihat bening. Selanjutnya sisihkan hingga menjadi suhu ruang. Berikutnya siapkan wadah bersih dan masukkan sebanyak 4 butir telur ukuran sedang suhu ruang. 65 gram gula pasir, 50 gram terigu protein sedang, 10 gram susu bubuk, 1 sendok teh vanila cair, dan ini bisa diganti menggunakan vanili bubuk. Kemudian semua bahan ini kita mixer terlebih dahulu sekitar kurang lebih tidak sampai 1 menit. Tujuannya agar gula lebih cepat larut. Selanjutnya tambahkan emulsifier sebanyak 1 sendok teh sekitar 7 gram. Kalian bisa menggunakan SP Ovalet ataupun TBM. Lanjut di mixer kembali menggunakan kecepatan paling tinggi. Sesekali untuk adonan yang terdapat di pinggiran, alangkah baiknya kita ratakan. Tujuannya agar semua adonan ini tercampur merata saat di mixer. Lanjut di mixer kembali menggunakan kecepatan paling tinggi. Di mixer saya membutuhkan waktu 5 menit di kecepatan tinggi, hasilnya sudah kental berjejak. Jadi sesuaikan saja dengan mixer masing-masing. Berikutnya di sini sudah saya siapkan kacang tanah yang sebelumnya sudah saya sangrai ataupun di oven. Kupas kulit arinya dan di blender halus. Gunakan sebanyak 50 gram. Dan kali ini saya pertama bikin. Saya coba diayak ternyata tidak bisa karena memang ini sangat sulit. Sehingga saya campurkan saja semuanya. Untuk penggunaan kacang tanah bisa juga melebihi dari batas yang saya gunakan. Contohnya, kalian bisa menambahkan hingga 80 gram atau 100 gram. Yang penting adonan tidak menjadi turun. Ini di mixer menggunakan kecepatan rendah sebentar saja dan pastikan adonan tidak turun. Maka kalian bisa menambahkan kacang tanah sesuai selera. Selanjutnya tambahkan margarin yang sudah suhu ruang. Sebelum di mixer, kalian wajib aduk perlahan seperti ini. Tujuannya agar lebih mudah tercampur.
Mixer kembali menggunakan kecepatan rendah, dan di tahap ini perhatikan adonan tidak boleh turun, maka cara memixernya harus sebentar saja. Ratakan dengan spatula dengan teknik aduk balik. Lakukan hingga pelan-pelan saja dan pastikan tidak ada endapan margarin di bagian bawah. Dan kesimpulannya, kalian bisa menggunakan kacang tanah sebanyak 80 hingga 100 gram asalkan adonan tidak turun. Maka penggunaan kacang sebanyak itu akan menjadi bolu gulung yang benar-benar otentik, rasa kacang yang sangat kuat. Untuk loyang sendiri gunakan ukuran 22 x 22 tinggi 4 cm. Tidak perlu dioles margarin, cukup dialas menggunakan kertas roti saja. Jika ingin dioles dengan margarin, cukup di bagian dasar loyang dan kemudian kita alasi menggunakan kertas. Tujuannya agar kertas tidak bergeser. Ratakan dan kemudian bantu menggunakan lidi, tujuannya untuk mengurangi gelembung yang terdapat di dalam adonan. Hentak-hentakan sesaat dan pelan saja. Di sini sudah saya siapkan oven tangkring. Jika oven tangkring kalian terdapat lubang atas, sebaiknya ditutup saja hingga bolu matang. Panaskan dengan api besar selama kurang lebih 10 hingga 12 menit, maka akan didapati suhu sekitar 180 hingga 200 derajat. Setelah oven panas di suhu yang kita inginkan, maka segera siapkan air panas yang dari termos dan gunakan alas anti bocor. Untuk banyaknya air sekitar kurang lebih tinggi 2 cm. Kemudian segera masukkan air panas di rak paling bawah. Dan untuk rak bolu letakkan di rak atasnya. Tujuan air panas ini untuk membuat bolu bagian bawah tetap lembab dan tidak kering meskipun menggunakan api besar. Jika oven kalian hanya terdapat 2 rak, maka untuk loyang bolu sebaiknya letakkan di rak paling atas. Dan agar hasil matang merata, sebaiknya loyang diputar sesuaikan dengan oven masing-masing. Di oven saya membutuhkan waktu 20 menit di api besar, maka hasilnya sudah benar-benar kecoklatan dan matang. Jika di oven kalian dalam waktu 20 menit belum kecoklatan seperti ini, sebaiknya tambah waktu. Karena di tahap ini akan sangat menentukan hasil akhir. Jika masih terlihat kekuningan, otomatis bolu akan mudah terkelupas saat digulung. Maka kenali oven masing-masing. Karena beda oven pasti beda perlakuan dan juga beda waktu tingkat kematangannya. Setelah kita sisir bagian pinggir, siapkan kertas roti dan segera kita balik, keluarkan dari loyang selagi keadaan masih panas. Bisa kalian perhatikan, teknik menggunakan air panas, maka hasil bolu bagian bawah benar-benar tidak kering, bahkan ini sangat lembab. Selagi panas, bisa kalian gulung terlebih dahulu. Tujuannya agar bolunya lebih lentur. Setelah digulung, kita buka kembali gulungannya dan biarkan hingga menjadi hangat kuku ataupun suhu ruang. Setelah bolu menjadi hangat kuku ataupun suhu ruang, saya tambahkan dengan buttercream. Jika kalian menambahkan selai coklat, sebenarnya tidak harus menunggu bolu menjadi suhu ruang. Tetapi jika menggunakan olesan buttercream, maka wajib menunggu hingga suhu ruang ataupun hangat kuku. Tujuannya agar buttercream ini tidak mencair ataupun tidak leleh. Ratakan dan selanjutnya kita gulung kembali. Cara menggulungnya juga sangat mudah karena ini sudah sangat lentur. Dan untuk meja sendiri, hindari meja yang sangat licin ataupun berminyak, karena ketika kita menggulung akan cukup kesulitan jika meja tersebut licin ataupun berminyak. Setelah digulung, rekatkan. Bisa menggunakan scrub, penggaris besi, ataupun alat apa saja. Yang penting kita rekatkan seperti ini agar hasilnya lebih padat dan lebih merekat. Selanjutnya bisa istirahatkan sekitar 15 hingga 20 menit di dalam kulkas.
Setelah saya istirahatkan sekitar 20 menit di dalam kulkas, selanjutnya kita buka. Bisa kalian perhatikan hasilnya. Meskipun hanya menggunakan oven tangkring, tetapi jika tips dan triknya benar, maka akan didapati bolu gulung yang hasilnya benar-benar sangat mulus dan sempurna seperti ini. Tidak ada drama, tidak pecah, tidak lengket, dan bahkan benar-benar sangat mulus. Jadi untuk kalian yang masih sering gagal mendapati bolu gulung lengket, terkelupas, dan bahkan pecah, itu karena tekniknya belum benar. Jadi untuk mencapai hingga hasil seperti ini butuh waktu berkali-kali untuk trial. Jangan takut gagal dan juga harus optimis. Ciri-cirinya seperti ini, kulitnya terlihat sangat tebal dan tekstur bolunya sangat lembut dan juga sangat moist. Cita rasa kacang tanahnya sangat kuat dan pastinya ini sangat enak. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Matur kesuwun.